Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang kami hormati, Sahibul Bait, Ketua DKM dari Masjid Baitus Salam, Perumahan Kalibaru Permai, Bapak Haji Ayat Purwanto, yang kami hormati para tuan-tuan guru, Al-Ustaz Abdul Somad, Al-Ustaz Zainal Arifin, dan insyaAllah nanti akan memberikan ilmunya kepada kita, akan memberikan mutiara ilmu kepada kita, yaitu guru kita bersama Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kaf, para ketua-ketua DKM sekelurahan Kalibaru, para ketua-ketua RW, para ketua-ketua RT, ketua-ketua majelis taklim, para bapak-bapak haji, tokoh masyarakat, para alim dan ulama, para bapak-bapak sekalian, jamaah majelis taklim subuh gabungan ulama dan umara sekelurahan Kalibaru, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh keberkahan ini kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, talabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita sekalian umatnya, insyaallah selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita berharap kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang berziarah ke makamnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ibadah haji maupun ibadah umrah. Dan tidak kalah pentingnya kita mohon kepada Allah apabila kita diwafatkan, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka ta'lim kita ini, acara kita ini dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini, talabul ilmi yang kita laksanakan pada hari ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa hajat niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala macam penyakit yang ada dalam tubuh kita, tubuh keluarga kita, Allah ampuni, Allah sehatkan tubuh kita, sehingga ibadah-ibadah yang kita laksanakan mendapatkan kesempurnaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar taklim kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah guru-gurunya yang membimbing, istiqomah jamaah-jamaahnya yang hadir, dan mudah-mudahan semua apa hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama bacaan hadiah di kubur yang akan dipimpin oleh Ustaz Zainal Arifin. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita panjatkan zikir tahlim. Kita kirimkan buat almarhum almarhumah, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Mudah-mudahan almarhum almarhumah senantiasa diberikan cucuran rahmat sepanjang panjangnya di dalam kuburnya, dan mudah-mudahan kuburan dijadikan robbah mimriatil jannah. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik sakit ringan maupun sakit berat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan. La ilaha wa la ilaha salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyifa bil barakah bissalam bissihat bil ijabah bil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbir lana wa liwalidayna amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi jami'al ma'asi wad dzunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lillahi ta'ala al-Fatihah binati bil qabul wa ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitil kiram syai'un la ilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbir lana wa liwalidayna amin. Wa ila abatil khulafa'i rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa summa ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in at-tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil mukhlisin wal malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syaikhul Qadir Jailani Asma'na samad ya samad ya samad ya ma'adi bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyidil lahilahum wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbir lana wa liwalidayna amin. Summa ila jami'il mu'minina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syarikil ardi ila magharibiha bil barri wal barri ajma'in wa summa ila arwahil kubur almarhum almarhumah li jamaati Ustaz.
جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات غفر لهم وذنوبهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا
سمعنا أطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم kalau itu taqarruban ila Allah abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah ayyuhum la ilaha illallah ayyuhum la ilaha illallah ayyuhum Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqq la ilaha illallah لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا
ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, Allahumma ma'bud, Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim tabaraka wa ta'ala kullu sahabati Rasulillah ajma'in. Amin, amin, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan bil amal jamil mazidah. Rabbana كما ينبغي لجلالك لكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمنا كما ربيانا صغارا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالتاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالدال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاء وبالسين سعادة وبالسين شفاء وبالصاد صدقا وبالداء ضياء وبالطاء ضراء وبالظاء تضرع وبالعين علما وبالغين غنى وبالباء بلاء وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موئدة وبالنون نورا وبالواو سوسلا وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تخفيف أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تحويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء الحال أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسر أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير ملك أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو زدم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورغبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا وفي النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. اكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارات ومن الإيمان. صلى الله على محمد وعلى طهار اللطف والنور إلى العرش سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ketika dakwah subhanallah ta'ala السلام آخر دعواهم
alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ra'anna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma amirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih atas dipimpinnya pembacaan hadiah di kubur oleh Ustaz Zainal Arifin. Mudah-mudahan ahli kubur kita semua mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang-panjangnya, dan alam kuburnya selalu dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Alhamdulillah telah hadir guru kita bersama Abuya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kab, Bapak Haji Syahruddin, Al-Ustaz Munafis, Al-Ustaz Ali Mansur, dan para asatiz lainnya. Alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama bacaan salawat dustur yang akan dibacakan oleh Ustaz Bahrul Raji. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Belum hadir? Hah? Saya baca aja dah biar menyikat waktu. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zayni ibadika wa ashrafi ubbadik أسعد العرب والأجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا شرفا يا ربي وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسن وعن بقية الصحابة وقرابة
رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السن والدرج يا رسول الله سلام عليك عساني والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama mutiara ilmu membahas tentang kitab Shairul Ibad yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Abuya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Gab. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqi wal haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. الفاتح إلى حضرة حبيبنا ونبينا وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى الخصوص بالخصوص صاحب المعارف صاحب العباد للعالم العلامة الشيخ محمد بن عمر النووي البنطلي أن الله يعلي درجاته في الجنة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى خصوصا جمع أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا وحلتنا وعماتنا وأصحابنا وتلامذاتنا ومن أحب إلينا بزير لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Rabb yang telah mengumpulkan kita di pagi yang penuh dengan keberkahan. Selesai salat subuh berjamaah, kita berzikir, bertahmid, dan kita lanjutkan dengan mendengarkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah turunkan kasih sayangnya, cintanya, rahmatnya, ampunannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, pandanglah kami semua ya Allah dengan cintamu, rahmatmu, ampunanmu, maghfirahmu ya Rabb. Bimbinglah kami, keluarga kami, anak-anak kami, istri-istri kami ya Allah ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang kau ridai dunia akhirat. Ya Allah, panjangkan usia kami semua dalam ta'atillah wa ta'atil Rasul. Jauhkan dari segala macam musibah bala
Ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di badan kami, yang ada di badan anak istri kami, orang tua kami, guru-guru kami, jemaah kami, ya Allah. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami semua yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang manfaat, yang tidak capek kami carinya, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, putra-putri kami, salihin dan salihah, anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, yang bakti kepada kedua orang tua, yang bermanfaat bagi agama Islam, Nusa dan bangsa. Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami, ya Allah. Lindungi seluruh umat Islam, ya Allah. Lindungi para guru-guru kami, para ulama-ulama kami, para habaib kami, para pejuang-pejuang kami yang selalu mengilhamkan hak, yang selalu menjelaskan kebenaran, yang selalu menyampaikan kebenaran. Ya Allah, lindungi saudara-saudari kami di Palestina, ya Allah. Ya Allah, berikan kemerdekaan kepada negara Palestina, ya Allah. Berikan kemenangan di dalam perjuangan orang-orang Palestina, ya Allah. Hancurkan Zionis Israel sehancur-hancurnya, ya Allah. Hancurkan Zionis Israel dan para sekutunya, ya Allah. Ya Allah, lindungi negeri kami, bangsa kami, tanah air kami, Indonesia tercinta, ya Allah, dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, mengadu domba, mengambil keuntungan pribadi atau kelompok mereka, dari para pengkhianat bangsa, negara, serta agama, dari bangsa-bangsa manapun yang ingin merebut, menjajah, mengambil, menguasai negeri kami Indonesia, yang ingin mengambil harta kekayaan negeri kami Indonesia. Hancurkan mereka semua, ya Allah. Porak-porandakan mereka semua, ya Allah. Hinakan mereka semua, ya Allah. Berikan kekalahan, kerugian kepada mereka semua. Gagalkan rencana jahat buruk mereka, ya Allah. Adu antara mereka dengan mereka, saling menjatuhkan, saling membongkar, saling menuding, saling menuduh, saling menuntut, saling membuka kejelekan di antara kejelekan yang mereka perbuat di dalam kejelekan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, nasibkan kami semua, ya Allah, bisa ibadah haji, bisa umrah, ziarah ke tanah suci, ziarah ke makam baginda Nabi. Ya Allah, tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada pelita ala rasuli teladan insan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, tabi'ut tabi'in, ulama salaf dan salihin wa muqallidin fiddin. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyarul hadirin yang suka yang dimuliakan oleh Allah, khusus ketua DKM masjid yang menjadi sahibul bait dan para stafnya, pengurusnya, begitu juga para guru-guru kita yang hadir dalam Mukarram Salatus Samad, Al-Ustaz Syahruddin, Ustaz Ali Mansur, begitu juga Ustaz Munafis. Mudah-mudahan para guru-guru kita semua diberkahi, baik yang ada, yang hadir maupun yang tidak hadir dalam keadaan urusannya. Mudah-mudahan Allah berkahi mereka semua. Begitu juga guru kita Ustaz Abdul Rahim yang sekarang menjalankan umrah. Mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat, dijadikan umrah yang makbul, yang diterima oleh Allah SWT. Begitu juga istri kita Ustaz Yasin, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan para ketua-ketua DKI Masjid dan Musala yang berkaitan dengan amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab As-Sahih di Ibad halaman 30. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fi darin. Sayati zamanun ala ummati. Nabi alaihi wasallam bersabda sayati. Nah, di sini fi'il mudhari' kemasukan sin li tanfis yang menunjukkan zamanul ba'id. Kalau ata yakti maksudnya telah datang, itu zamanul qarib.
Ya, seperti kalau zaman yang sedang pakai sofa taswif, tapi ini pakai sin litanfis yang menunjukkan zaman di atas 500 tahun, 1000 tahun. Kata Nabi, nanti bakal datang suatu zaman atas umatku, kata Nabi, yang tidak dialami oleh Nabi, tidak dialami oleh sahabat, tidak dialami oleh tabi'in, tidak dialami oleh tabi'in, tapi nanti dialami di atas 1000 tahun. Bakal datang suatu zaman ala ummati, atas umatku, yuhibbuna al-khamsan wa yansawna al-khamsan. Nanti umatku itu mencintai 5 perkara, lupa kepada 5 perkara. Nanti umat di akhir zaman itu dia akan terus mencintai, berusaha mendapatkan, dia berjuang, apa kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nggak kenal siang, kagak kenal malam. Mereka mencintai 5 perkara ini, dia melupakan yang 5 perkara yang lebih penting dari apa yang dia cintai. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqbah. Yuhibbuna dunya, mereka mencintai dunia, wa yashghiluna biha, mereka sibuk mencari dunia. Akhirnya orang sibuk gimana? Orang sibuk itu gak kenal waktu. Orang sibuk itu dia gak kenal waktu, gak kenal keadaan. Dia terfokus dengan apa yang dia kerjakan, sehingga saking dia sibuknya mencari dunia, cinta wa yansawna al-uqbah ay bitarkil amal akhirah, maka dia lupa dengan mengerjakan amal akhirat. Dia lupa bahkan dia balik ke akhirat. Dia lupa bahkan apa yang tidak akan disoal di dalam akhirat. Yang penting dia cinta dunia. Mau cara bagaimana dunia dia cari, dunia dia kerjakan, gak ngerti halal, kagak ngerti haram, walaupun dia tahu dia bablas juga. Saking cintanya dengan dunia, dia pikir dia lama hidup di dunia. Ya. Dia cari dunia habis-habisan, dianggap dirinya bakal lama di dunia, dianggap dirinya bakal terus banyak kagak. Salah yang demikian. Sehebat bagaimanapun kalian mencari dunia, setinggi bagaimanapun jabatan kalian, tetap bakal ada habisnya. Dunia yang kita cari sebanyak bagaimanapun, kita mati nggak sedikit pun kita bawa. Nggak bawa kita sedikit pun. Dunia kita kumpul-kumpul, kita meninggal, diambil sama anak, diambil sama istri. Nggak punya anak, diambil sama keluarga. Kita bawa apa? Tidak bawa apa-apa. Inilah manusia yang paling rugi-ruginya manusia, sehingga datang ke akhirat tidak membawa apapun. Ini kalau saya contohi orang yang ngontrak di rumah, Pak. Misalnya di sini ada kontrakan, orang ngontrak, terus dia kerja berhasil, kerjaannya berhasil, gajinya besar, duitnya banyak. Dia nggak mikir untuk beli rumah, dia nggak mikir beli tanah, tapi dia bagusin kontrakannya. Kontrakan dia bagusin, dia bikin rumah yang bagus, sementara rumah udah jadi bagus, perabotannya bagus. Waktu kontraknya sudah habis, akhirnya punya rumah bilang, nggak bisa, saya nggak mau perpanjang, keluar. Pas dia keluar, dia nggak punya rumah. Yang dia bangun bukan rumahnya, rumah kontrakan. Sama seperti manusia cari di dunia, dia perindah bagus dunianya, tapi dia tidak bawa amal, maka sampai sana digigit jari. Ya Allah, dulu saya nyari dunia, ya Allah, sampai lupa sholat. Dulu nyari dunia sampai lupa ngaji. Dulu nyari dunia gak tahu halal dan haram. Dulu kalau nyari dunia udah gak kenal sama tetangga, gak kenal sama keluarga, gak kenal sama guru-guru, gak kenal sama para ulama. Nyesalnya orang yang demikian. Bukan berarti agama
tidak boleh kita cari dunia. Silahkan cari dunia, tapi jangan sampai lupa akhirat. Cari dunia nggak apa-apa, mau usaha jadi pengusaha, tapi jangan lupa punya uang. Ingat ada hak-hak anak-anak yatim, ada hak saudara-saudara kita, ada hak dalam agama Allah. Ya, kita punya dunia, dukung syiar Islam. Itulah orang-orang yang baik. Sahabat-sahabat Nabi banyak yang kaya, ulama-ulama bahkan banyak yang kaya. Kekayaan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada sallallahu Suyurul Aziz, kandang kudanya dari emas, tiang-tiangnya dari emas. Mana ada orang sekarang bikin kandang kuda dari emas? Kalau dia bikin dari emas kandang kudanya, insya Allah besok rubuh, hilang semua. Tidak. Ini hebatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi mereka punya dunia mereka hanya di tangan, tidak di hati. Itu dunia orang-orang Nabi. Sahabat dunianya banyak di tangan, gak di hati. Kalau kita kan beda, dunia kita di hati, tangan kita gak punya. Cuma ngelamun aja kan dari kata jika. Jadi hati kita punya hubungan dunia, cinta sama dunia, tangan kita gak punya dunia. Ini yang bahaya. Lagi sholat aja coba, Allahu Akbar lagi subuh. Yang kita ingat Allah apa kita ingat dunia? Tadi, jujur. Allahu Akbar, ya Allah, udah tanggal tua lagi. Ya Allah, padahal lagi ngajak Allah, dipimpin oleh imam kita. Tapi hati kita kemana? Nah ini bagaimana subhanallah, luar biasa. Kata Nabi Muhammad nanti kayak begitu, manusia lebih cinta dunia dan mereka melupakan amal akhirat. Udah nggak mau itikaf. Coba dari maghrib sampai isya aja, nggak usah orang lain, kita nih dari maghrib sampai isya. Bapak-bapak habis sholat maghrib terus nunggu isya di masjid, di musola, apa tak pulang dulu ke rumah? Ngapain? Semakan doang. Tadi lagi sholat isya kan, cuma datang mau ngopi doang sama sebatang rokok. Astagfirullah. Padahal dia hidupkan antara maghrib sampai isya. Waduh, pahalanya sangat besar. Kenapa dia tinggalkan? Sekarang namanya masjid pakai dulu saya masih kecil, masih itu orang-orang tua pada kumpul. Kalau nggak baca ratib, dia kumpul, dia baca zikir, dia baca Quran. Kalau nggak masing-masing, itu masih nggak pernah kosong. Padahal masjidnya jelek, musolahnya langgarnya jelek, tapi di dalamnya bagus. Kehidupan Islam bagus. Sekarang masjid musola bagus-bagus, di dalamnya jelek semua. Kosong, ada apa-apaan. Ada sih yang datang di teras ngerokok ngopi. Nah ini udah amal akhiratnya darful niat di amal akhirat. Lemah niatnya untuk mengerjakan amal akhirat. Coba sayangin diri kita. Kapan lagi? Udah dulu kita nggak pernah banyak etika. Sekarang manfaatin. Udah di akhir usia kita, manfaatin itu dari maghrib sampai isya. Ramein masjid kita. Ngapain sih di rumah? Di rumah ngapain? Cuma duduk ngerokok. Pas azanan isya dah lagi kucuk. Si kucuk jadi. Ya begitu, masya Allah. Nah ini janji Nabi. Yang kedua, wa yuhibbud dura wa yansawna kubur. Dia cinta kepada bangunan rumah, buruk. Rumah diperindah-indah, rumah cakep-cakep, dalamnya lux semua, kursinya bagus-bagus. Rumah yang jelek gimana caranya cakep? Mikirin kamarnya udah bagus, diperindah lagi. Yang belum bagus dibagusin. Bagaimana ubinnya udah ganti dari tadi ubin biasa keramik, diganti lagi marmer, diganti lagi granit. Masya Allah,
bangunan diutamakan, wa yansawna kubur kata Nabi. Tapi dia lupa bagaimana dia memperbagusi kuburannya. Sedangkan itu tempat menuju kita. Rumah masa depan adalah kuburan kita. Kita sering lewat kuburan, tapi kita tidak terfikir bagaimana kita ada di kabring kuburan tersebut. Semuanya kita nggak mandang tua, nggak mandang muda, nggak mandang kaya, nggak mandang miskin, nggak mandang pejabat, nggak mandang rakyat, nggak mandang ulama, nggak mandang umat. Kita semua satu persatu akan masuk ke dalam kuburan. Mau kagak mau, suka kagak suka, kita akan masuk. Ajal akan menjemput kita. Pergilah kuburan. Kalau kita punya rumah indah, cakep, bagus, kita tenang, kita kamar kita luas, bersih, wangi, di tempat tidurnya enak, AC-nya dingin, ya, kita tenang, senang hati. Itu di dunia yang bakal kita tinggalin dan sementara. Kita nggak berpikir gimana kuburan kita yang sekarang tanah, cuma nanti beralasan kain putih, kita digadapin dalam kiblat, ditutup dengan papan ari, diuruk dengan tanah kecil, pengap, gelap. Nah itu pikirin gimana cara meluasin kuburan, gimana cara nerangin kuburan, gimana cara dinginin kuburan, gimana cara indahin di dalam kuburan. Begitu yang kita harus pikirin. Ini kita lupa. Karena di dalam kuburan bisa luas, bisa. Jangan dikira Pak, kuburan bisa luas bukan kita pesan sama tukang gali kuburan, luasin kuburan saya. Bukan. Atau kita bilang, nah kalau bapak meninggal bikinin kuburan bapak segede musmatik gini, cor semuanya. Taruh bapak nggak dikubur, taruh di atas tempat tidur, taruh kulkas, taruh apa, itu tetap aja nggak bisa, hancur. Dulu saya lagi di Mekah sama Buya Maliki, guru saya melihat, beliau bercerita tentang seorang dari muda sampai akhir umurnya tidak pernah melepas Al-Quran. Al-Quran tiap hari, dari beliau bujakan Quran terus, Quran dia baca terus sampai dia nikah. Quran anak-anak lain jangan lepas Quran. Wiridnya hanya Quran, wiridnya Quran terus, sehingga sampai dia usia tua matanya udah lamur, nggak bisa melihat. Aduh, kalau dulu kan zaman dulu susah kacamata. Akhirnya gimana? Walaupun dia hafal Quran, tapi tetap pengen melihat Quran. Beda Pak. Kalau kita baca Quran dengan hafal, baca Yasin, hafal, tetap dapat pahala kita baca. Cuman baca Yasin orang yang hafal melihat huruf, itu pahalanya lebih jauh lebih besar daripada orang baca cuma hafal. Kalau kita baca, kita melihat, maka kita setiap satu huruf menjadikan 10 kebaikan. Beda. Baca aja 20 apa kita Yasin, bacain Yasin, hurufnya lihatin satu-satu, hikmahnya besar. Akhirnya beliau gimana caranya? Beliau tulis Quran dengan tangannya, tulis sampai selesai 30 juz, tulis besar Qurannya. Jadi beliau tuh khusus megangnya, baca. Setelah beliau baca Quran, dia cium terus aja sampai sebelum meninggal. Ini orang Turki, ini kisahnya di Turki. Dia bilang sama putra-putranya, maka anaknya, nah, bapak ini sakit, gak bakal lama lagi, bapak bakal meninggal. Tuh tahu, orang soleh kalau mau meninggal tahu, tapi senang kalau mati itu senang. Ya, kira-kira kalau bapak dikasih tahu, ya besok minggu mati, kira-kira gimana? Senang nggak? Mereka datang yang pagi, Pak, besok siap-siap hari Minggu gilirannya saya cabut nyawa. Kira-kira senang nggak? Ini senang. Dia bilang, nah, bapak ini gak lama lagi bakal meninggal. Gitu. Terus bapak ada permintaan. Apa Pak permintaan? Ini Quran yang bapak tulis. Kalau bapak meninggal, nanti kubur bapak dengan Quran ini.
Saking cintanya Al-Quran, yang dia tulis pakai tangan harus dikubur. Iya Pak. Meninggal bapaknya, pas meninggal anaknya jalanin wasiat bapaknya, dikubur oleh bapaknya di mana kiblat, ditaruh di atas bapaknya Quran, ditutupin. Udah berjalan 10 tahun kemudian, ini anak berangkat haji atau berangkat umrah, berangkat haji. Setelah itu ziarah ke kuburan Nabi, ziarah ke kuburan Nabi, belum lewat, lihat pengen beli Al-Quran. Pas dulu lihat Quran tulisan bapaknya ada dijual. Dia lihat kaget, ini kan tulisan bapak saya, ini Quran bapak saya yang tiap hari saya lihat dan saya taruh. Dia cari toko yang jualnya, tokonya. Pak, ini Quran bapak jual? Iya. Bapak dapat dari mana? Ada dari tukang gali kuburan. Gali kuburan di mana? Ya kemarin dipakai longsor, ada mayit, kuburannya lagi megangin Quran. Di mana? Orang soal, bisa gak temuin saya sama tuh orang? Akhirnya bisa katanya, kenapa emang? Ini Quran tulisan bapak saya, dan saya tiap hari ngeliatin Quran, dan benar ini, semua lihat ini tulisan bapak saya. Kok bisa ada di Madinah? Sedangkan dikuburnya di Turki. Dan dia bilang, ini adanya di sini. Coba temuin saya. Ditemui, dicari tukang gali kuburan. Pas ditanya, Pak, ini Quran bapak yang jual? Iya, saya jual. Bapak dapat dari mana? Saya dapat dari kuburan. Saya lagi kuburan, saya dapat ada kuburan yang longsor. Saya lihat lagi di atas tubuhnya itu ada Al-Quran. Saya ambil untuk nyelamatin, takutnya ada orang yang jemen, taruh aja. Saya ambil Al-Quran, saya pegang, udah berapa tahun yang lalu, tapi saya bingung. Saya pegang terus percuma. Kebetulan saya nggak punya uang, saya jual. Katanya, sama ini saya jual. Bapak dapatnya di mana? Di Maki. Kan nggak masuk akal. Kuburnya di Turki, kok dapatnya di Maki? Akhirnya, begitu. Bapak tahu kuburannya mana? Tahu, bisa anterin saya. Ayo, jalanlah bertiga, tukang gali kuburan, tokoh jual Quran itu sama nih anak. Nah, ini kuburannya. Karena nggak pakai nama, beda. Orang di sana cuma pakai kartu doang. Kalau kita kan pakai nisan, bisa dibaca. Kalau ini nggak ada. Ini Pak, iya Pak, saya mohon dengan sangat, tolong gali Pak. Saya pengen lihat. Ini wajahnya kayak apa? Wajahnya bentuknya gini. Disebutin visi bapaknya. Bapak penasaran, tolong gali Pak, tolong. Jadi digali deh, digali. Pas digali dia lihat bapaknya ada. Padahal di kuburnya di Turki, bisa pindah ke Maki. Siapa yang tadi? Nangis, kumpulin ulama termasuk Abu Ya selesai. Pada melihat apa pendapat Abu Ya? Kalau orang cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Nabi Muhammad, walaupun dikubur kemana, Nabi manggil suruh pindah dekat sama Nabi. Tapi kalau orang yang tidak cinta kepada agama, gak cinta kepada Nabi Muhammad, dan cinta pada Al-Quran, walaupun dia mati dikubur di Baki, di Matapan, dia usir keluar, dia pindah kemana aja. Masya Allah, bisa pindah Al-Quran-Qurannya. Kalau nggak ada Quran tersebut, nggak bakal tahu betapa mulianya orang yang ibadah, betapa mulianya orang yang wirid Quran, betapa mulianya orang yang dekat diri kepada Allah. Ya. Bisa pindah, luar biasa. Itu dari Turki. Siapa yang gotong mayitnya? Siapa yang gali? Mukanya fisnya ber-10 tahun seperti baru meninggal, senyum gitu lah. Ya. Nggak kemakan busuk. Nggak ada kata busuk berdarah. Orang mati itu bakal busuk. Kena peredaran darahnya nggak lancar, kena jantungnya tidak mengompak.
Bekunya darah itu membuat kebusukan. Tapi orang yang kekasih-kekasih Allah tidak mengerti, tidak menjadi bangkai. Mereka hidup di alam, mereka pindah alam, dari alam dunia sampai ke alam barzakh. Mereka pindah, mereka hidup dengan bahagia, maka mereka tidak takut mati. Yang penting mereka beramal akhirat, tidak melupakan amal akhirat. Nah ini kata Nabi, nanti di akhir zaman ya, orang cinta sekali dengan indahnya bangunan rumah, tapi dia lupa dengan ngebangun bagaimana akhiratnya, bagaimana alam kuburnya. Coba dipikirin, alam kubur kalau indah bagaimana, dia hidup dengan mewah di dalam kuburan, bagaimana dia dibukakan pintu surga, wangi kuburannya. Kita sering dengar kan, di Bogor ada penggalian kuburan, pas dilihat Masya Allah, ada orang yang masih utuh, nenek-nenek yang masih utuh. Itu tanda kebesaran Allah. Apa kita nggak tersentuh hati kita? Apa kita pengen kayak begitu? Pengen kita meninggal, badan kita nggak dimakan belatung. Pengen nggak kita meninggal, badan kita nggak hancur. Kalau pengen, ayo sekarang sayangin diri kita. Kalau kita masuk ke dalam kuburan, nggak ada yang nyayangin lagi, nggak ada yang bisa bela. Yang bisa bela adalah sekarang kita bela diri kita. Ayo banyakin dekat diri sama Allah, ya, ikutin guru-guru yang mulia, jangan keluar daripada aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Hati kita jaga, jangan hasud, jangan dengki, jangan sirik, jangan ujub, jangan riya, jangan hubuja, jangan hubur riyasa, hubur wilayah, hubur dunia. Jangan, biarin. Orang mau apa-apa biarin. Yang penting kita menjadi hamba Allah, deketin diri kita kepada Allah. Nanti kita akan dipanggil masing-masing, nggak beramai-ramai, tanggung jawab masing-masing. Kita tanggung jawab sendiri, saya tanggung jawab sendiri, bapak-bapak tanggung jawab sendiri, istri kita, anak kita tanggung jawab sendiri. Itu sekarang persiapkan itu. Kita nggak tahu nih, umur kita nggak tahu, bisa cepat, bisa pulang dari sini, bisa entar malam, bisa besok. Kita nggak tahu umur. Persiapkan Pak, persiapkan. Mumpung kita ada yang nasihatin, mumpung ada yang ingetin, kapan lagi? Umur kita udah jalan, umur kita memang sudah, angkanya sudah besar, 60, 70 lebih, ya. Tapi ingat, sisa umur kita tinggal berapa hari lagi, sisa umur kita berapa minggu lagi, sisa umur kita berapa bulan lagi, berapa tahun, hanya Allah yang tahu. Tapi ingat, itu pasti akan datang kematian menjemput kita. Mau gak mau, siapkan, maka siapin ini, siapin. Jangan kita lupa dengan akhirat, jangan lupa dengan kuburan. Saya untung, alhamdulillah, saya Allah kasih depan rumah saya kuburan. Alhamdulillah, kalau malam saya perhatiin, ya Allah, ingat beruntung saya depan rumah saya kuburan. Walaupun kuburan keluarga kecil, saya perhatiin, biarin. Kalau bisa rapiin kuburan, kita mandangin kuburan. Kenapa kata anak, kok kuburan dipandangin? Kita gak akan masuk ke sana. Kita tegur diri kita, hei nafsu, hei hati, kamu gak ingat tuh masuk ke situ. Kalau udah masuk ke situ, apa yang kau banggakan? Jabatan, pangkat, ilmu, terkenal, duit banyak, gak ada. Masuk ke situ semua sama, yang di dalamnya berbeda. Di dalam itu yang berbeda tergantung amal perbuatan kita hari ini. Semua waktu kita di dunia, kalau kita masih banyak dosa, buru-buru minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah. Kalau kita bersangkutan dengan manusia, datengin, buru-buru minta maaf, ya. Kalau kita hubungan sama Allah, pernah ninggalin sholat dulu, buru-buru kodok, ninggalin puasa dulu. Kan kita ini orangnya sama, sholat dulu kita tinggalin, puasa dulu kita tinggalin, ya. Buah-buahan orang kita ambilin dulu, ya. Sekarang itu udah nggak ada. Dulu Depok kan kebun semua. Dulu kita masih kecil-kecil banyak kebun. Rambutan orang kita sengketin dulu, mangga orang kita sopetin dulu. Ingat nggak? Berarti berbuah. Iya berarti
minta maaf dulu. Iya, kalau kita belum minta maaf, tetap dosa nggak bakal diampuni oleh Allah. Kita tobat di Mekah, di dalam Ka'bah, nggak bakal Allah maafin. Sebelum kita datengin sahibul baitnya, sebelum kita datengin punya, Pak maafin Pak, dulu kan Bapak punya mangga sering hilang. Saya, gitu. Kamu ngapain? Jangan ngambil Pak malam-malam. Gitu. Misalnya kalau orang yang udah meninggal, ahli warisnya kita datengin, minta maaf sesama manusia. Begitu. Itu cuma mangga doang Pak. Apalagi korupsi miliaran. Waduh, minta maafnya se-Indonesia itu, pada rakyat Indonesia, koruptor-koruptor. Ya Allah, luar biasa ya. Makanya kita harus ingat buat akhirat ya. Ini baru kita bahas 2, masih ada 3 lagi. Mengingat waktu, kita bagi-bagi waktu. Jadi kita mudah-mudahan minta kepada Allah agar kita semua dibisakan oleh Allah beramal untuk akhirat, beramal untuk rumah masa depan kita, waktu depan kita lepas dari dunia, supaya kita semua selamat di akhirat. Mudah-mudahan Allah hidupkan hati kita, Allah bisakan kita ibadah, Allah bisakan kita menjadi orang yang bertaubat, Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ridha Allah. Ya Allah, jangan Kau panggil kami semua ya Allah sebelum kami bisa bertaubat, sebelum kami mendapatkan ampunan-Mu, sebelum kami bisa bebas dari maaf hak-hak adami. Ya Allah, apabila Kau panggil kami ya Allah, tetapkan iman Islam kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, meninggalkan dalam kami semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih atas mutiara ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Buya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kab. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga memperbaiki Hashim bin Faris Al-Kab selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan mutiara ilmu yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustaz Ali Mansur MP. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bil kitabil mubin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Angkat tangannya Pak, kita baca doa sama-sama. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa aqimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama
Abuya Al-Habib Hashim Ibn Faris Al-Qaf. Kita doain mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat afiat, panjang umur fi taatillah wa rasulih, selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira mau nggak Pak kita punya anak jadi anak yang baik? Pengen nggak kita punya anak, punya cucu jadi anak yang soleh-soleha? Mau banget ya Pak. Saya teringat daripada ucapan guru saya almarhum al-maghfurlah Abuya Kiai Haji Abdurrahman Nawawi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Beliau pernah berkata, kalau kita pengen anak kita, cucu kita jadi orang baik, jadi orang soleh-soleha, maka kata Buya, cintailah orang baik, cintailah orang soleh. Karena dengan sebab kita cinta terhadap orang baik, cinta terhadap orang soleh, maka akan Allah Ta'ala jadikan anak cucu kita menjadi anak yang soleh-soleha. Bahkan kita bisa duduk di sini Pak, di majelis ilmu, di samping lantaran taufik hidayahnya Allah, sebab orang tua kita, kakek nenek kita dulu demen duduk di majelis ilmu. Makanya sampai saat ini kita masih duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah, nikmat luar biasa. Ada sebuah kisah, ada seorang ulama besar yang bernama Asy-Syaikh Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali ini memiliki seorang ayah yang biasa-biasa saja Pak. Bukan orang yang alim, bukan ulama, bukan orang yang kaya. Namun ayah daripada Imam Ghazali ini cinta terhadap ulama, cinta terhadap orang soleh. Hasil pekerjaan daripada ayah Imam Ghazali disisipkan uangnya Pak, buat membelikan sesuatu manisan, untuk dibelikan sesuatu hadiah, yang dimana hadiah manisan tersebut dikasih kepada ulama, dikasih kepada guru di zamannya saat itu. Setelah dikasih kepada guru, kepada ulama, ayah daripada Al-Imam Ghazali berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya Rabb, Ya Allah, dengan keberkahan, dengan wasilah aku berbuat baik kepada ulama tersebut, dengan aku memberikan manisan, memberikan sesuatu, memberikan uang, maka jadikanlah anakku seperti ulama tersebut. Ternyata doanya dikabulin Pak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala jadikan anaknya Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam, yang dimana karangannya dikenal dengan kitab Ihya Ulumuddin, yang dipakai, dibaca, dikaji ilmunya di seluruh penjuru dunia. Sebab apa? Sebab cinta sama orang soleh ayahnya. Cuma bukan cinta doang Pak, sama guru, sama ulama, ngasih hadiah, ngasih sesuatu. Kita punya rizki, kita kasih guru kita Habib Hashim. Kita punya rizki, kita beliin apaan aja dah, beli roti, beli buah, beli segala sesuatu. Kita niatin mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh-soleha. Al-Habib Abdul Qadir Ibn Ahmad As-Segar, ulama terkemuka di kota Jeddah, beliau mengatakan apa? Man ta'allaq bisyan, siapa orang yang mempunyai hubungan dengan orang soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada orang tersebut 3 hal. Apa ketiga hal tersebut? Nalal aman, watmi'nan, wa yudrik ma la yudrik ahluz zaman. Dengan kita punya keterikatan dengan orang soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita 3 hal. Yang pertama, nalal aman, hidup kita aman. Kalau kita dekat, punya hubungan dengan orang soleh,
maka hidup kita aman. Watminan, tentram hati kita, bahagia hati kita, senang hati kita tuh. Berkah duduk dengan orang saleh. Dan yang ketiga, wa yudrik ma la yudrik ahlus zaman. Orang yang suka duduk dengan orang saleh, dia dapat mengungguli orang yang ahli ibadah di zamannya. Kan ada Pak orang ketika di lingkungan kita datang ke masjidnya rajin, sholat yang 5 waktunya rajin, baca Qur'annya rajin, tapi pas lempengan diajak ke majlis taklim kuliah subuh dia nggak mau. Ada nggak yang begitu? Banyak, ya nggak? Banyak ke masjid rajin, sholat rajin, tapi yuk ngaji yuk, nggak ada, lu aja dah. Tuh orang yang model kayak gitu kalah sama apa? Sama orang yang demen duduk di majlis ilmu, kumpul sama orang soleh. Makanya tingkatan kita dekat sama orang soleh ada 4. Yang pertama bil mahabbah, bil hub, dengan cinta. Apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh para ulama, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wah nggak bisa Ustaz, susah mengamalkan. Turun ke tingkatan selanjutnya, bisohbah, kita bergaul dengan orang soleh. Bil mujalasah, kita duduk di majlisnya nih 2 minggu sekali, di majlis taklim suka. Itu salah satu bentuk dekat kita kepada orang soleh. Enggak bisa juga. Turun ke tingkatan yang keempat, kita baca manaqib-manaqib, kisah-kisah orang soleh, dengan harapan dengan kita membaca kisah-kisah orang soleh, timbul tuh hati kita demen duduk di majlis ilmu, mau kumpul dengan orang soleh, bahkan nyampe tingkatan cinta mahabbah kepada orang soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua, anak-anak kita, menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbil alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih atas mutiara ilmu yang kedua yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Ali Mansur MPD. Mudah-mudahan dapat kita amalkan. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Sahibul Bait, Tua DKM Masjid Baitus Salam, yang pada kali ini akan disampaikan langsung oleh Al-Ustaz Haji Aid Purwanto. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ba'da tahmid dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji syukur ya. Pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Baitus Salam. Dan juga yang terhormat yang saya muliakan dan saya cintai, Abuya Al-Habib Hasim bin Faris Al-Kaf, kemudian juga sahabat-sahabat takmir, kemudian yang tercintai ibu-ibu Majelis Taklim Upaya Unisa, jamaah Masjid Baitus Salam, dan juga jamaah Suka, kemudian untuk Ustadz Nurdin, Ustadz Rizki, dan juga kepala sekolah PPTKB dan para santrinya, kemudian juga untuk Ketua Yayasan Kemakmuran Masjid Baitus Salam Pak Haji Hari. Dan juga terlupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Haji RW 07, Pak Haji Ponco yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian juga untuk Ustadz Syahrudin, Ustadz Ali Mansur, dan juga untuk Ustadz Abdul Somad, dan juga untuk Ustadz Haji Asad Asari, dan juga pada yang lain, pada guru-guru kami yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama kumpul di kegiatan Majelis Suka, yang alhamdulillah juga setiap pekannya, alhamdulillah setiap 2 pekan sekali saya pun juga menyempatkan di sela-sela memang ada banyak agenda juga yang
selalu hadiri, dan memang di Suka ini ya suka gitu ya. Kalau di tempat kita ini bilangnya suka ya, suka itu dalam arti sebenarnya suka gitu ya. Jadi bukan sebuah gabungan aja gitu. Seperti itu. Jadi yang saya sangat bersyukur itu ketika kita suka, kita bisa sama-sama untuk berdoa gitu ya, berdoa untuk orang tua kita. Karena kita termasuk jadi anak-anak yang soleh dan soleha tentunya. Nah di majelis suka ini ya ba'da salat subuh kita mendoakan orang-orang tua kita yang sudah tiada. Mudah-mudahan dengan kita bisa berkumpul di sini, orang-orang tua kita yang sudah mendahului ditempatkan di sisi yang paling mulia, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alamin. Kemudian juga yang kedua yang paling berkesan itu adalah pembacaan khatam Quran ya. Jadi jika kita suka itu setiap 2 pekan itu khatam Quran ya, 30 juz yang kita bagi-bagi setiap pekannya ya, kita bersama-sama membacakan ayat suci Al-Quran sehingga terkumpul ya, dari sekian jamaah yang ikut serta khatam 30 juz. Itu yang saya sangat merindukan setiap kali kehadiran di sini, dan tentunya juga nasihat-nasihat daripada guru-guru ya untuk kita bisa simak, karena kalau kita sering hadir seperti yang diutarakan oleh guru-guru kita, insya Allah ya hati kita akan selalu dekat dengan masjid gitu. Kemudian juga alhamdulillah pagi hari ini saya sangat bersyukur sekali. Ya semoga para santri yang sedang menimba ilmu di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran yang diberikan semangat yang luar biasa ya, betapa hikmahnya kalau kita cinta Al-Quran ya, seperti tadi yang digambarkan, Masya Allah. Ini mudah-mudahan juga kita bisa mengikuti jejak para wali yang sudah memberikan contoh-contoh yang terbaik ya buat kita. Terakhir saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya di Masjid Baitul Salam. Mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik, dan juga tentunya saya mohon maaf bila mana ada kekurangan atas jamuan tentunya dan penerimaan. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ustaz Aid Furwanto. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja saya mengumumkan untuk jadwal 2 pekan yang akan datang, yaitu bertempat di Masjid Yayasan Al-Amin. Masjid Yayasan Al-Amin yang tadinya di Musola Al-Hidayah, dibantuin ya. Yang tadinya di Musola Al-Hidayah tinggal nyebrang, tapi kita pindah dulu ke Masjid Yayasan Al-Amin yang dekat Setu, sebelum Setu itu, insyaallah. Dan pelaksanaannya yaitu pada tanggal 27 September tahun 2025. Yang pemberi materi insyaallah Kiai Haji Ahmad Tajuddin Hamid LC. Untuk penceramahnya insyaallah Ustaz Ahmad Zakaria, Salat Dustur Ustaz Joko Supriyadi. Dan untuk saldo kita, sedekah kita, untuk maklumat berikutnya yaitu ada undangan peringatan Maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini akan dilaksanakan pagi ini jam 8 sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Al-Yakin Jalan Mandor Samin yang arah mau ke GDC. Insyaallah yang akan menceramahnya yaitu Kiai Haji Makmun Murad. Nah, kalau kita mau ke rumahnya Abuya Habib itu ngelewatin kubahnya, kubah hijau. Nah sampai di sana insyaallah kita dapat menghadirinya ya Pak ya, biar kita dapat silaturahmi dan kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan terakhir kita doakan kepada guru kita yang sedang melaksanakan umroh, yaitu Ustaz Abdul Rahim.
Beliau pada hari ini masih berada di Madinah. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan dan diselamatkan sehingga pulang kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat, aman, dan mendapatkan umroh yang mabrur. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sampailah kita di penghujung acara, yaitu penutup atau doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Syamsuri. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan baik tutur sapa maupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Al-Ustaz syarahnya Al-Ustaz Haji Syahruddin, dipersilakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sadatin ashabi rasulillahi ajma'in. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal syihati wa abwabal afiyah wa abwabal salamati wa abwabal quwwati wa abwabal rahmati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyikal karim. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud. Abnina bihalalika an haramika wa bita'atika an masyiatika wa bifadlika amma siwak. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hajan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabatid dain wa qahri rijal ya Allah. Allahumma la tada' lana janban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa safaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi 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 wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu 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 ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi